إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalam masail, pelajaran-pelajaran yang disimpulkan oleh penulis dari 3 dalil yang beliau bawakan dalam bab yang ke-22. Dalil yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian yang dia merasa kesusahan apa yang menyusahkan kalian, dan harisun alaikum, memiliki semangat yang keras untuk kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang. Dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul ataupun perayaan dalam beribadah. Wa sallu 'alayya, salawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya salawat-salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu, dan dari Ali ibn al-Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah, bahwasanya Ali melihat seseorang datang di sela-sela tembok, di celah-celah tembok. Kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, maka orang ini masuk ke celah tersebut. Fayad'u, kemudian orang ini berdoa. Fanahahu, maka Ali ibn al-Husain melarang orang tersebut dari apa yang dia lakukan. Waqal, kemudian Ali ibn al-Husain berkata, ala uhaddithukum hadithan, maukah engkau saya kabarkan kepada engkau satu hadis. Sami'tuhu min abi, saya dengar dari bapakku, yakni al-Husain. An jaddi, dan bapakku dengar dari kakekku Ali. An Rasulillah, kakekku Ali mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri 'ida, janganlah kalian jadikan kuburku
sebagai tempat berkumpul, tempat berdoa, tempat beribadah. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Wasallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena salawat dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka dari 3 hadis atau 3 dalil, 1 ayat dan 2 hadis yang dicantumkan oleh penulis, maka penulis membawakan 9 pelajaran yang beliau petik dari 3 dalil tersebut. Dan seperti yang saya ulang-ulang, bahwasanya kitab tauhid ini banyak yang telah menjelaskan dalil-dalilnya, dan yang paling unggul dari penjelasan-penjelasan tersebut apa yang telah dijelaskan oleh penulisnya sendiri, yaitu Al-Imam Muhammad, yang beliau kumpulkan di akhir dari setiap bab yang beliau sarikan, beliau simpulkan dari dalil-dalil yang beliau bawakan dalam setiap babnya. Dan apa yang beliau lakukan ini sangatlah serupa sekali dengan apa yang kita dapati ketika kita membuka kitab-kitab hadis. Lebih-lebih Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, maka apa yang kita dapati dalam Sahih Bukhari, baik itu judul dari bab-babnya, kemudian peletakan dalil-dalilnya, kemudian kesimpulan dari dalil-dalilnya yang disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, sangatlah dijiplak dengan sangat sempurna sekali oleh penulis kitab tauhid ini. Sehingga apabila membandingkan kedua kitab tauhid dan kitab Sahih Bukhari beserta dengan penjelasannya Fathul Bari, maka ada keserupaan dalam meletakkan dalil, memberikan judul, dan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan dalam dalil-dalil yang beliau bawakan. Dan seperti yang saya sebutkan, apa yang beliau simpulkan ini adalah syarah penjelasan yang paling utama dari yang telah dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan dalil-dalil yang tercantum dalam kitab Tauhid. Al-ula, pelajaran yang pertama, tafsiru ayati bara'atun. Tafsir dari satu ayat yang tercantum dalam surat Bara'ah, ayat yang ke-128, satu ayat sebelum terakhir dari surat Bara'ah. Sehingga penulis mengatakan bahwasanya dari pelajaran yang paling utama adalah tafsir dan penjelasan surat ayat 128 yang tercantum dalam surat Bara'ah. Dalam surat Bara'ah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling nikmat yang paling besar di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan laqad ja'akum min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Sehingga ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh manusia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Sehingga dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka karunia, Allah Subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, yang tugas rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wahyu, dan mensucikan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya mereka semua di dalam kesesatan yang nyata, di dalam jahiliyah yang sangat nampak sekali. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan, ke terang benderang cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, kepada keimanan. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju apa? Menuju mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau tidak mau dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah menyelamatkan mereka dari api neraka, kemudian menggiring manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh manusia. Dalam surat Bara'ah ini 5 sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tonjolkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan dari diri kalian. Yang pertama, dari diri kalian. Jadi rasulnya itu bukan dari bangsa jin, rasulnya itu bukan dari bangsa malaikat, akan tetapi dari bangsa manusia, sama seperti kalian. Sehingga ketika orang-orang Arab mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kenapa yang tidak diutus kepada kami seorang malaikat saja, tidak seorang manusia seperti kami? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila diutus seorang malaikat kepada kalian pasti akan didatangkan dengan rupa seorang laki-laki, dan kalian pun akan mengingkari dengan pengingkaran yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan min anfusikum, rasulnya itu dari jenis kalian manusia, dan rasulnya juga dari bangsa Arab yang kalian mengenal rasul tersebut. Tumbuh besar di tengah-tengah kalian, tidak pernah melakukan perjalanan kecuali diketahui seorang ummi, dan seorang yang diketahui amanahnya, akhlaknya, agamanya, perangainya, mereka kenal dengan sebenar-benar pengenalan. Sehingga inilah yang telah dikatakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah kepada Kisra dengan mengatakan, rasul yang telah diutus oleh Allah orang yang kami ketahui, kami kenal, tumbuh besar di tengah-tengah kami, akhlaknya, kalau istilahnya kalau melancongnya kemana ketahuan. Enggak tahu entah hilang kemana, kemudian waktu maghrib datang, enggak. Ini Muhammad diketahui perangainya seperti apa. Sehingga ketika beliau mengatakan kepada orang-orang Arab, kepada orang-orang Quraisy, ketika melaksanakan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy di padang Sofwa, di padang Sofa. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian percaya enggak kalau saya kabarkan kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan besar yang akan menyerang kalian esok pagi.
Maka semuanya mengatakan, wallahi ma jarrabna minka kadziba. Demi Allah, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Antum bayangkan, dari baligh sampai usia 40 tidak pernah berdusta sedikit pun. Karena ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar penjagaan, sehingga termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup terpengaruh akhlaknya oleh orang-orang terdekat. Kita kalau misalnya ada orang yang kenal ayah saya, bisa jadi ketika ngobrol sama saya dia ngomong, "Anak kok ngobrol sama antum ingat abah antum?" Gayanya sama, cara ngomongnya sama, cara duduknya sama, dan ketika ketawa sama. Benar gak ikhwan? Dan ini suatu hal yang lumrah. Akan tetapi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan banyak pengaruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang memiliki peranan yang sangat besar kepada seorang anak, yaitu ayahnya. Ayahnya wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di perut ibunya Aminah. Dan ketika usia 6 tahun, Aminah wafat. Kemudian ketika usia 8 tahun, orang yang paling dekat pada saat itu, Abdul Muthalib wafat. Sehingga tidak ada pengaruh dari orang-orang sekitar yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlak Nabi, perangai Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peranan tarbiyah dari orang-orang terdekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam usia yang sangat matang sekali, manusia pun orang-orang sekitar ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul ini datangnya dari yang dikenal oleh kalian, yang tumbuh besar di tengah-tengah kalian. Ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kesusahan apabila kesusahan tersebut menimpa kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, apabila syariat datang kemudian memberatkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk meringankan syariat tersebut sehingga tidak membebankan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Harisun alaikum. Yang ketiga, sangatlah bersemangat supaya kalian ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, kapanpun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, sehingga dimanapun dan kapanpun Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjadikan para sahabat manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang sudah kita bahas apa? Ketika Nabi dipanggil makan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, perempuan miskin dari kalangan Ansar, ibunya Anas ibn Malik, ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, maka Nabi datang. Jadi Nabi itu manusia yang pada saat itu memiliki puncak kejayaan. Antum bayangkan Nabi ini di kota Madinah sudah bagaikan raja, bagaikan penguasa. Akan tetapi termasuk dari akhlak Nabi yang luar biasa, Nabi itu memiliki sifat yang rendah hati ketika bertemu dengan orang-orang miskin.
Ketika bertemu dengan orang-orang miskin, Nabi Muhammad SAW sangat menunjukkan bahwasanya Nabi SAW perhatian kepada orang-orang tersebut. Apabila tidak ada, ditanya. Apabila bertemu, ditanya kemana saja. Kemudian ditanya keperluannya apa. Kemudian Nabi menunjukkan bagaimana Nabi sangat perhatian kepada orang miskin tersebut. Bukan sebaliknya seperti ada di antara sebagian kita. Apabila bertemunya dengan orang kaya, orang yang memiliki jabatan, maka dia sangatlah perhatian. Kemana saja. Biasanya ketemu kok tidak ketemu. Sangatlah perhatian. Bahkan mobilnya belum parkir dia sudah berdiri. Ini kebalikan dari Nabi SAW. Nabi apabila bertemu dengan fakir miskin, maka Nabi SAW menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Tidak pernah sombong sedikit pun. Sehingga seorang Ummu Sulaim, perempuan fakirah, perempuan janda yang pada saat itu memanggil Nabi SAW. Saya tidak tahu dia janda ataukah bukan, karena setelahnya beliau menikah dengan Abu Talha. Antum pernah ingat ada kisah perempuan yang menikah dengan laki tua, kemudian memberikan syarat dengan masuk Islam. Kamu masuk Islam itu adalah mahar saya. Kemudian ketika si laki ini dalam waktu yang lama menginginkan seorang anak, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari perut perempuan tersebut anak. Kemudian si laki ini melakukan perjalanan, sedangkan si anak dalam keadaan sakit. Kemudian ketika si suami ini balik, maka si anak telah meninggal dunia. Antum bayangkan orang yang sudah sepuh, pengen punya anak, lebih-lebih anaknya laki-laki, tidak taunya pas pulang, anaknya sudah meninggal dunia. Mungkin kalau wanita-wanita sekarang bisa jadi teriak terlebih dahulu ketika suaminya belum sampai rumah. Ataupun sekarang tidak mungkin ya, dia suaminya datang, kemudian bisa main selondong saja karena kursi sudah dikeluarin ya. Bener gak? Sekarang kursi sudah dikeluarin, tambah lagi ada bendera kuning ya. Pada saat itu tidak datang langsung. Begitu datang, si perempuan sudah berhias mempersolek diri terlebih dahulu. Sehingga begitu datang, capek, tidak diceritakan hal-hal yang susah, kemudian berhubungan badan. Sampai setelah selesai suaminya lega, tenang, lelah dari perjalanan pun berkurang, si istri bercerita. Bagaimana kalau engkau ini mendapatkan titipan, kemudian sama yang memberikan titipan diambil lagi. Kamu marah enggak? Ya enggak, itu kan punya dia. Punya dia. Lebih-lebih dia sudah tenang. Kemudian diberi kabar oleh perempuan ini bahwasanya anak yang telah diberikan oleh Allah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkagum-kagum lelaki tersebut. Nah, perempuan itu adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang kemudian didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW dengan pergumulan yang ia lakukan dengan suaminya di waktu yang pada saat itu sebagai seorang ibu dia sangat berat, akan tetapi lebih memilih kenyamanan seorang suami sehingga suami tidak kesusahan di waktu yang harusnya dia bisa bersantai. Allahu Akbar. Maka ketika Ummu Sulaim ini memanggil Rasulullah SAW datang, antum bayangkan Nabi SAW duduknya di tikar usang yang sudah mulai menghitam. Enggak sombong, Nabi duduk. Dan ini termasuk kekhususan Nabi, bagaimana beliau bisa bermuamalah dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Tidak ada selainnya yang mendapatkan keistimewaan ini. Ustadz maupun ilmunya segimana, kiai mau seilmunya gimana, tidak bisa memiliki keistimewaan ini. Ini hanya dimiliki oleh Nabi SAW, bisa duduk bersama dengan seorang janda, didampingi dengan anaknya, kemudian bisa makan bareng. Setelah makan, Nabi SAW berkata kepada Anas, "Qumu faliusalli lakum." Ayo berdirilah, saya akan sholat untuk kalian. Jadi jangan sampai kedatangan Nabi cuma ngobrol-ngobrol saja, tidak diambil manfaatnya. Ummu Sulaim ini jarang datang ke
Masjid Nabawi, ataupun ketika datang tidak bisa melihat secara langsung tata cara sholat Nabi. Pada saat itulah Ummu Sulaim bisa live melihat langsung cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasih sayang yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan supaya umatnya ini di atas hidayah dan basirah, sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Dan banyak contohnya. Ketika melihat seorang budak wanita mencari-cari anaknya, anaknya yang masih disusui, kemudian pemandangan ini dilihat oleh Nabi dan menarik perhatian dari mata-mata para sahabat. Kemudian si ibu ini sangat galau. Kemudian begitu mendapati anaknya didekap dengan dekapan yang sangat erat. Ini tawanan, ikhwan. Si ibu tawanan, si anak tawanan perang. Akan tapi ketika melihat hal itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atarawna hadhihi tulki waladaha finnar?" Apakah kalian meyakini, berpendapat bahwasanya si ibu ini akan melemparkan anaknya ke tungku api yang menyala-nyala? Para sahabat langsung mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak ketemu saja dicari. Tidak mungkin setelah ketemu dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Maka kata Rasulullah, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, baik orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu tadi kepada anaknya. Kalian tidak meragukan kasih sayang ibu tadi kepada anaknya, maka pastikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang ibu tadi kepada anaknya. Allahu Akbar. Jadi dikenalkan semuanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jalan-jalan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma yuqarribukum ilallahi illa wa bayyantu lakum." Tidaklah sesuatu tersebut akan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila di dalamnya ada kebaikan akan dijelaskan oleh Nabi atau sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma taraktu syai'an yub'idukum 'anillahi illa wa bayyantu lakum." Dan tidaklah sesuatu yang dengannya akan menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali saya telah menjelaskan untuk kalian. Sehingga semua hal telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi 80 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, di hari Jumat pada tahun 10 Hijriyah, telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian karuniaku. Sehingga setiap hal yang pada saat itu bukanlah agama, maka hari ini pun bukan agama. Sehingga para sahabat pun mengatakan, termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yaqlibu janahaihi illa wa dzakara lana minhu ilman alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Sungguh telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seekor burung mengepakkan kedua sayapnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya ada ilmu. Ada yang masih ingat, ada yang tidak ingat. Ada yang mengetahui hal tersebut, ada yang tidak mengetahui hal tersebut.
Sifat yang berikutnya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Memiliki kasih sayang dan sifat penyantun yang luar biasa. Sehingga 5 sifat yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin melalaikan umatnya untuk tidak mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan ini akan menjauhkan umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan ini akan menjerumuskan umatnya kepada dalam api neraka yang penghuninya akan selama-lamanya di dalamnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang luar biasa ini, maka pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingatkan umatnya terhadap bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak hadis yang mengingatkan kita supaya tidak berlebih-lebihan terhadap kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu terjadi kepada umat-umat terdahulu yang mana mereka berlebih-lebihan kepada kubur dari nabi-nabi mereka. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, ib'aduhu ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya dari hima, dari apa? Hima itu tanah yang dilarang. Artinya ini adalah area yang berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya dari daerah yang sangat berbahaya dan tempat yang rawan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghayatal bu'di, dengan sebenar-benar penjauhan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjaga hidayah yang dimiliki oleh umatnya. Dan ini pun termasuk dari apa yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Beliau sangatlah memiliki kasih sayang. Beliau sangatlah memiliki semangat sehingga mengingatkan apa-apa yang dengannya umatnya bisa terpeleset di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menutup semua jalan, semua sarana yang akan menjerumuskan umatnya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul ataupun melakukan perayaan ataupun tempat ibadah. Sehingga menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat ibadah ini contohnya dicontohkan oleh Ali Zainal Abidin, Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain Zainal Abidin ketika melihat seseorang beribadah di celah tembok antara kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa, kemudian ketika berdoa dilarang oleh Ali Zainal Abidin. Jangan kau melakukan hal tersebut, dilarang. Kemudian beliau mengatakan, kamu mau enggak saya kabarkan kepadamu satu hadis yang saya dengar dari bapakku, dan bapakku dengar dari kakekku, dan kakekku dengar dari langsung dari Rasulullah. Apa dalilnya? Yang beliau sebutkan, la tattakhidhu qabri ida.
jangan engkau jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul Id. Ali Zainal Abidin melihat apa yang dilakukan oleh orang itu ketika beribadah di kubur, di sisi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pelanggaran terhadap larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak sampai sini? Jadi apa yang dibawakan oleh Ali Zainal Abidin menunjukkan itu pemahaman beliau bahwasanya berdoa di sisi kuburnya Nabi saja termasuk menjadikan kuburnya Nabi sebagai id yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua itu oleh Al-Hasan ibn Hasan, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, ketika melihat Suhail ibn Abi Sahal berdoa, duduk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Al-Hasan. Al-Hasan pada saat itu ada di rumah neneknya Fatimah, yang mana rumah neneknya itu dekat dengan pemakamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pada saat itu lagi makan asya, makan malam. Dipanggil, "Sini asya sama saya." Kata Suhail, "Apa? Saya mau ke kuburannya Nabi." Kata Al-Hasan, "Apa? Mau apa kamu di situ? Mau apa?" Kata Suhail, "Ji'tu musalliman." Saya ingin mengucapkan salam kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan? "Idza dakhaltal masjid fasallim 'alan Nabi." Kalau kamu masuk masjid, Masjid Nabawi ataupun masjid mana saja, maka ucapkanlah salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak engkau harus datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahamannya dari Ahlul Bait yang berkaitan dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau datang masuk Masjid Nabawi, ucapkan salam. Ketika keluar, ucapkan salam. Cukup. Tidak lebih dari itu. Kemudian beliau membawakan dalil, sami'tun nabiyya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattakhidhu qabri ida. Oleh Al-Hasan dikatakan hal tersebut sebagai menjadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, sebagai tempat berkumpul yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan, wa la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah ditimpahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya kayak ente ini. Kayak ente ini. Ini maksudnya Al-Hasan. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kita yang ada di kota Madinah dengan yang ada di Andalus, yang ada di Spanyol, yang ada di Portugal, kecuali sama ketika salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam salat ataupun di luar salat, maka akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus ujug-ujug datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk kesalahan juga. Ada orang mau haji, ada orang mau umroh, omongannya apa? Kirim salam sama Nabi. Ada nggak yang kayak gitu? Ini salah. Mau mengucapkan salam, salam saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, seperti ini. Maka akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, pelajaran yang ketiga, dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Penjelasan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana penyantunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita jelaskan pada 3 poin atau 2 poin sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam haris, bersemangat, dan kepada orang-orang yang beriman memiliki kasih sayang. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Larangan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara tertentu. Ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Padahal ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan-amalan yang afdal lagi besar. Jadi yang dilarang dalam pembahasan kita adalah menjadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, tempat berkumpul dan tempat beribadah dan tempat melakukan peribadatan tertentu dengan cara-cara tertentu seperti yang terjadi di depan matanya Ali Zainal Abidin dan Al Hasan Ibnul Hasan ketika beribadah di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan cara menjadikan kuburnya Nabi sebagai id dengan memperbanyak ziarah ke kuburnya Nabi, kemudian dengan berdoa di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan perjalanan dari tempat yang safar dalam rangka beribadah, maka itu semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang telah menjadikan kuburnya Nabi sebagai id, dan itu yang dilarang oleh Nabi secara langsung. Walaupun pada hakikatnya ketika seseorang berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di kota Madinah, kemudian dia datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Umar, kemudian berlalu, maka ini adalah memiliki anjuran. Yang dilarang adalah menjadikan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, sebagai tempat ibadah, tempat berkumpul dan berlebih-lebihan ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisatu, pelajaran yang ke-5. Nahyuhu anil iktsari minaz ziyarah. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang memperbanyak ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggaplah sehari 5 kali, sepekan 7 kali, maka mau tidak mau dia telah menjadikan kuburnya Nabi sebagai al-id yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui apakah hal tersebut boleh ataukah tidak dengan cara kita melihat bagaimana muamalah para sahabat ridwanullahi alaihim terhadap kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bukanlah manusia-manusia yang setiap hari melakukan ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena mereka memahami itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ketika mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, di antaranya ketika masuk masjid, baik itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ataupun Masjid Ali bin Abi Thalib ini. Ketika masuk, antum berdoa, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ini kita dianjurkan. Kemudian setelahnya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu juga ketika keluar, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Bisa juga ditambahkan, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Maka ini tempat salawat ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, hathuhu 'alan nafilati fil bait. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat-salat sunnah di rumah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Artinya makna yang pertama, tidak boleh ada yang dikubur di rumah. Yang kedua, jangan kita meninggalkan solat sunnah dan ibadah di rumah-rumah kita. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah ketika beliau menjawab pertanyaannya Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat rawatib maka beliau melaksanakannya di rumah. Hampir semua salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau laksanakan di rumah, karena yang pertama ini lebih ikhlas, lebih menjadi suatu kerahasiaan antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya menjadikan bagian dari salat kita di rumah, sehingga rumah itu ada ketenangan, rumah itu ada rahmah, rumah itu ada sakinah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Termasuk yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, terpatri di benak-benak mereka dan menjadi satu keyakinan yang sangat teguh di hati-hati mereka, bahwasanya tidak boleh ada salat apapun di pemakaman. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, maka mereka memahaminya supaya rumah-rumah mereka makmurkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai serupa dengan pemakaman yang sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang untuk adanya ibadah di pemakaman. Ats-tsaminatu, pelajaran yang ke-8, ta'lilu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamahu alaihi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man aradal qurba. Penjelasan yang berkaitan untuk larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memaksakan diri untuk datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam dan salawat. Penjelasannya apa? Bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tempatnya jauh dari pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fala hajata, tidak dibutuhkan dengan apa yang dianggap bahwasanya ketika seseorang akan mengucapkan salam haruslah mendekatkan dirinya ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang berkaitan dari larangan jangan menjadikan kuburnya Nabi sebagai tempat berkumpul. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di barzah, di alam kubur. Tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaihi, ditampakkan amalan-amalan umatnya yang berkaitan dengan salawat dan salam saja. Sehingga siapapun mengucapkan salawat, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, maka akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan umatnya yang lain selain dari salam, selain dari salawat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam barzah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi pertanyaannya yang berkaitan dengan raudhah ya. Yang berkaitan dengan raudhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ma baina minbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kamarku ada taman dari taman-taman surga. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya tempat tersebut memiliki keistimewaan lebih dari yang lainnya, karena tempat tersebut adalah tempat yang dulu para sahabat ridwanullahi alaihim bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah taman-taman surga walaupun terjadi pada zaman sekarang. Sehingga makna dari taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wallahu taala alam, sebagian mengatakan tempat tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apakah ada anjuran untuk sholat dengan sholat tertentu? Wallahu ta'ala alam, yang saya tahu tidak ada anjurannya. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim yang telah mendengar hadis itu secara langsung tidak pernah melaksanakan sholat secara khusus di tempat tersebut. Lebih-lebih sampai kalau dulu desek-desekan ya, kalau sekarang tidak pakai jadwal. Sekarang itu kalau misalnya tidak dapat jadwal dari muassasah, dari pihak yang berwenang, maka sebagian menangis. Dosa apa saya tidak bisa sholat di Raudhah? Saya katakan tidak dosa apa-apa. Ya, karena para sahabat ridwanullahi alaihim tidak pernah melakukan i'tikaf secara khusus ataupun doa secara khusus di tempat tersebut. Mereka biasa saja berlalu lalang di tempat tersebut, walaupun mereka sebagian besarnya telah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Paham ya? Iya, mendekati karena hujrah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di luar dari Masjid Nabawi. Kemudian setelah terjadi perluasan pada tahun 93 Hijriyah, maka kamar tersebut kemudian menjadi area dari Masjid Nabawi, walaupun pada saat itu para ulama memberikan ketentuan yang sangat luar biasa, ditembok dengan tembok yang sangat kokoh. Jadi yang pertama tembok kuburan, yang kedua tembok dari rumahnya Aisyah, kemudian 3 lapis tembok yang dibangun pada tahun 93 Hijriyah, kemudian pada tahun 600-an dibangun tembok lagi yang seperti seperti tembok yang tembus pandang. Sekarang kan kelihatan tuh. Nah, itu pun dibangun lagi tembok yang sangat kokoh. Jadi hampir 4 tembok berlapis menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam terlindung dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahil gitu. Salihin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.